lihat anggota TKPSDA sedang di saung. Nah, ini bagaimana sebetulnya air kan selalu kita sarankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, limbah dan ke sungai. Barangkali bagaimana Pak tanggapan tentang hal ini Pak? Ya, saya rasa bagus Pak. Jadi memang itu harus disosialisasikan ya Betul. masyarakat ya. Dan sosialisasi ini bukan hanya para pengelola sumber daya air ya, Iya. termasuk badan usaha seperti Indonesia Power, yang Oh. punya PLTA, semua pihak saya rasa Semua pihak. iya. Jadi gerakan bersama. Betul. Tanpa gerakan bersama kita masing-masing nggak bisa jalan Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, siap. Lagi siaran. Siaran langsung. Oke, dan kita juga setuju kalau memang harus betul-betul air ini dikelola dengan baik. Nah, bagaimana Pak lihat kondisi air sekarang ini? Ya, boleh dikata jelek lah. Apa harapan Bapak untuk ke depan? Ya, sekaligus kita menjemput musim La Nina ya. Ya, La Nina. Setelah kemarin Kebalikannya. La Nina, sekarang menjemput masa La Ya. Nina. Ini perempuannya sekarang ya? Ya, perempuan kemarin anak laki-laki. Laki-laki. Jarang kencing ya. Jadi adanya bab ini sama Ya. dengan retensi. Oh, Retensi iya ya. untuk mengatasi terkait kekeringan air. Iya ya. Bab penampungan. Dan ini satu perlu dicontoh juga Iya. bahwa air yang sudah diolah dialirkan kembali untuk dijadikan air baku. Oke, siap. Oke, siap. Mantap. Oke, siap. Terima kasih. Dan nampaknya juga sudah memasuki jam makan. Apakah Bapak Ibu-ibu sudah lapar? Oh, makan ya. Sarapan dulu. Oh, oke. Pakai kue balok. Ini gimana Bos? Ini tentang air nih ada sedikit ada kohe dan sebagainya. Aduh, kumaha ya? Apakah itulah salah siapa nih sebetulnya? Sebetulnya mah kurangnya edukasi. Oh, kurang edukasi. Oke. Sapi. Oh, kohe sapi juga ada di sini ya. Ada kohe sapi. Aduh. Bukan hanya di Lembang, di sini juga. Ini gini pada udah. Aduh. Gimana Pak Bos? Iya, ini air, lihat air. Di atas gitu. Oke. Belum apa yang bisa di-share-kan? Tentang ini air kan. Air di sini itu diperebutkan oleh orang kota, kabupaten dan kota Madia. Walaupun kondisi airnya saat ini beginilah ya. Seperti ini adanya. Tentu air di sini itu cukup produktif, Produktif. besar tadi atasnya, tapi harus ada penanganan, Penanganan. kebersamaan. Yang pertama, yang paling penting itu adalah bagaimana menangani, mengedukasi masyarakat agar cinta pada lingkungan. Yes. Tetapi tadi sebaliknya, peduli apa orang sana kepada orang sini, Nah. supaya orang sini itu tenang. Hilir ke hulu ya, hilir ke hulu. Jasa lingkungannya. Iya. Masyarakat butuh mengembangkan pertanian, peternakan di sini, sehingga berternak juga tidak buang air kotorannya ke sungai, Iya. tapi dikelola dengan baik. Iya, dikelola dulu. Ada pelatihan pembuatan pupuk organik, Oke. pupuk padat, pupuknya dikesawahkan lagi, di alam hutankan Iya. lagi, jadi kembali. Iya, oke. Air ke lapangan bakal tercukup dengan Oke, siap. ngeri lah kalau Ngeri. tidak ada kebersamaan. Kan harus- indahnya kebersamaan di antara Iya, harus semua pihak Hulu jangan masing-masing. berbagi, hilir menerima, dan hilir juga memberikan sesuatu Oke. kepada hulu. Apalagi Pak yang Oke. bisa kita. Bagaimana tongkat Ibu kerangnya? Bagaimana menurut Ibu tentang Masih ini ya, gerah ya. Oke. kayaknya panas. Saya akan bincang-bincang dengan pelaku lingkungan. Melihat kondisi alam saat ini kan semakin hari semakin bukan membaik lah. Saya katakan ekstrimnya. Apakah upaya dari Bapak sebagai pengelola lingkungan, pemerhati lingkungan sebagai kedepannya bagaimana untuk air ini bagaimana? Ya, saya kira memang kalau kita ngobrol lingkungan sudah menjadi tanggung jawab Balarea kan. Betul. Ya, artinya dari sisi masyarakat juga perlu penguatan kesadaran, Iya. membangun inisiatif-inisiatif, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak merusak daya Yes. dukung lingkungan. Setuju sekali. Tapi problemnya kan dilematis. Nah itu. Jadi ketersediaan lahan di hulu kita ini, di sumber-sumber air ini sangat sempit. Yes. Sementara sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian. Oleh karena itu yang dikembangkan di hulu dari sumber air kita ini di Sanggu ini pertanian yang tidak ekologis. Iya. Nanam sayur, nanam kentang. Iya. Yang mitosnya adalah mereka harus langsung dapat matahari langsung, nggak ada tegakan.
Itu yang celakanya. Oke. Dan Pangalengan, hulunya Cisangkuy ini dikembangkan sebagai percontohan unggulan produksi kentang. Itu yang saya kira ini menyangkut kebijakan. Betul. Jadi dari satu sisi perlu ada kesadaran masyarakat, tapi harus diperkuat juga oleh kebijakan pemerintah. Dilematis, pragmatis. Yang kedua, Pangalengan itu Kang Latif dulu itu terkenal karena peternakan sapi. Iya. Jadi usaha-usaha peternakan kecil punya 2, punya 3, mereka bisa survive. Iya. Nah hari ini kalau punya 6, punya 10 pun mereka harus ikut makan dari parabnya ternak. Karena gitu. ongkos pemeliharaan tinggi, pakan tinggi. Kemudian barangkali kurang ada penguatan dari pihak pemerintah membina petaninya. Sehingga banyak petani-petani peternak ini yang meninggalkan profesinya karena tidak menguntungkan secara ekonomi. Kalau punya 6, punya 10, mereka lari ke pertanian. Maka terjadi tekanan yang sangat tinggi di lahan pertanian yang sudah sedikit. Nah itu saya kira itu problem ya. Karena itu memang perlu dari sisi pemerintah ada kebijakan yang mendorong ada pelestarian lingkungan, pemulihan lingkungan dari masyarakat juga harus ada kesadaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Tapi intinya kalau sudah menyangkut perut kan perlu ada fasilitas pemerintah. Iya dong. Harus kudu kumaha ada gitu. Sementara perutnya dia kosong, harus terisi. Pertanian hariri dicari. Nah itu saya kira lingkungan tidak harus tidak rusak lah gitu. Perlu perhatian dari Saya suka iri lihat YouTube di negara lain, airnya bersih, bening. Kok di kita, maaf saja ya, bukan menjelekkan kita. Apakah siapa yang salah sebetulnya Pak Yoga dalam hal ini gitu? Ya saya kira kita tidak perlu saling menyalahkan. Betul. Biasanya kalau kita mencari yang salah, masyarakat itu yang paling diterdakwakan. Jadi pertama tentu ya kebijakan pemerintah. Edukasi kepada masyarakat. Edukasi. Henti-hentinya ya. Setelah edukasi baru law enforcement. Yes, jadi betul. Setuju. Aplikasian penegakan aturan. Iya. Buang sampah sembarangan, bercocok tanam tidak ekologis di kemiringan. Iya. Itu kalau aturannya sudah ada kan. Iya. Tapi barangkali pemahaman masyarakat masih belum nyambung. Iya. Itu saya kira. Jadi dengan henti-hentinya terus aja ya, harus semua terus pihak. menerus, Jadi semua pihak tanpa kecuali harus terlibat. Jadi saya kira saya perlu menekankan ada pemerintah yang lebih pro lingkungan. Yes. Dengan menjamurnya kawasan-kawasan wisata, sekarang kan sudah melewati batas sempadannya danau. Iya. Lihat Cileunca. Betul. Memang secara sepintas ini ekonomi, tapi ekonomi yang mungkin jangka pendek karena secara lingkungan dia merusak lingkungan. Jadi yang rugi akan kita sebut. Jadi saya kira perlu ada kearifan dalam menyusun aturan-aturan yang lebih pro lingkungan. Jadi itu harus menjadi perhatian khusus menjamurnya kawasan-kawasan wisata di hulu Sungai Cisangkuy, Pangalengan, dan di kawasan perhutani. Jadi saya kira masif pertumbuhannya dan perlu diwaspadai. Ini menjadi bagian dari faktor yang mungkin merusak daya dukung lingkungan. Secara jangka panjang. Iya. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Sukses selalu. Sukses dengan channel. Oke. Terima kasih Pak Deden. Nanti dan ini juga teman-teman yang lainnya juga sedang menunggu kegiatan apa yang akan dilakukan. Kita kembali ke studio. Ketemu lagi dengan channel Pak Latif, YouTuber dan kita. Mungkin saya akan menjelaskan secara tekniknya ya. Sepanjang ini saya lihat di lapangan bahwa kita sebelumnya harus mengkaji dalam segi teknik dulu dari sepanjang Sungai Cisangkuy ini berapa debit andalannya yang diperlukan baik oleh bersifat petani dan sebagainya. Kita harus mengetahui debit andalannya dan harus kita mengkaji berapa kebutuhan debit untuk berapa subsektor sepanjang aliran Sungai Cisangkuy ini. Jadi kami ini mengkaji dalam segi teknik dibandingkan dengan tim yang lain mungkin mengkaji dalam segi penghijauan dan sebagainya, mungkin kami di dalam segi teknisnya yang kita menyarankan seperti itu. Jadi kita harus mengkaji sepanjang Sungai Cisangkuy ini berapa debit andalannya untuk memproses menutupi berapa aspek di sini seperti PLTA, terus air minum, pertanian dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan seperti itu. Dan yang selanjutnya mungkin jangan lupa tonton terus channel Latif channel. Siap. Untuk
saran ke depan untuk Pak Deden tentang Kalau saran air ke ini? depan saya ini kita harus ada pengkajian dari hulu. Dari Hulu dulu. ke hilir itu harus dikaji dalam segi untuk menghitung debit andalannya Yes, berapa. setuju. Kita harus mengkaji dulu dalam segi DAD-nya kita mengkaji. Nanti kita ada duduk bersama Yeah. beberapa subsektor kita duduk bersama untuk Yeah. untuk membagi berapa debit-debit yang akan digunakan. Mungkin itu. Jadi Ya. mungkin seperti uang 10.000 ada anak 5 berapa Iya. yang pokoknya yang harus Pokoknya diberikan? kita bagi. Oke, Ya, seperti jadi, gitu. Jadi kita bagi berapa yang dibutuhkan untuk pertanian, Oh. perkebunan dan Betul. sebagainya. Kita duduk bersama, insya Iya, Allah. insya Allah. Asal si sangkoi kita beres. Oke. Asal kita tetap TKPSDA. Oke, siap. Terima kasih Pak Deden. Di PDAM Tirta Wening Bak 1 di Pangalengan. Dan seperti ini, tuh air yang dicangkui di bendung dan nanti akan diolah seperti ini. Harus tidak terpakai membaca kan intinya orang bisa gitu terus tolong. Kalau kalapa itu. Kan saya belum baca ya. Enggak akan Direktur. Direktur. Hah? Direktur. Mantan salah satu direktur PDAM Kota Bandung. Masih kan di sini? Udah pensiun. Dipakai oleh PDAM. Senior. Anu TKPSDA pertama kali. Oh iya. Bukan nantinya dia ngurus di sini masih? Bukan, dia sekarang di PT TGR. Oh, itu Tirta Gemah Ripah. Tirta Wening misal? Tirta Wening itu Jadi saat kritis mana ya? Itu kayaknya di atas tuh. ambil untuk memenuhi kebutuhan air. Cobi Panu itu tuh. Itu seperti itu. Nah, ini kita ada satu lagi, kita nanti ke Embung Cikalong. Embung Cikalong itu baru selesai kita konstruksi dan nanti pemanfaatannya mungkin hanya untuk Tirta Gemah Ripah karena yang lain-lain sudah ngambil di hulu. Nah ini dalam rangka ini menyelesaikan juga atau BBWS memikirkan untuk menyediakan sumber-sumber air untuk kebutuhan air baku. Gitu Bapak Ibu sekalian, nanti kami harapkan di dalam diskusi besok kita sudah punya wasitnya dari perguruan tinggi Pak Egi. Nanti mudah-mudahan bisa bijaksana, bijaksini, sehingga apa yang dihasilkan bisa kita sepakati dan yang paling penting bisa kita taati bersama. Itu. Nanti kami minta juga dari IP, lalu dari Cirata, semualah yang ada di sini berkontribusi. Memang saya sengaja Ibu Bapak sekalian karena tren konflik itu makin tinggi. Untuk sidang pleno yang ketiga ini kita sandingkan antara penetapan RAT dengan sinkronisasi penyelesaian konflik pemanfaat air. Nah ini akan sedikit mudah-mudahan menjadi hasil yang lebih baik. Mungkin demikian, kita lanjut ke Embung Cikalong. Mangga dari Ketua Hadian kalau ada. Pak, kalau lihat dari air saat ini sedikit adanya. Nah untuk PDAM dalam mengelola itu perlu biaya yang begitu maksimal ya Pak dalam hal ini. Iya, ini kalau kalian lihat kualitas yang beberapa tahun sebelumnya dibanding sekarang memang kebutuhan bahan kimia kita jauh meningkat. Meningkat Ya, ya sampai 2 kali lipat. Artinya biaya produksi kita juga Bertambah ya. Tarifnya nggak disesuaikan di 11 tahun. Satu sisi. Yang kedua juga dengan kondisi yang tadi kita lihat, itu ternyata tidak memenuhi kebutuhan yang ada sekarang ini. Jadi sistem kita yang existing aja pun belum bisa dipenuhi. Oh gitu. Jadi kita memang sangat tergantung sekali dengan operasional dari turbinnya PLN. Oh iya. Kalau mereka operasi kita bisa dapat air yang cukup, tapi kalau tidak
masih kurang air. Oh, itu kan didatangkan dari dalam atau luar negeri Pak untuk pembersih air tersebut. Oh, dari dalam negeri semua. Oke, kita lanjut Pak nanti. Oke, kita sekarang dulu wawancara dulu. Yang di atas, ibu yang di atas itu dulu ke sebelah sana, geser dulu sebelah kanan. Ya, Bu, tahan, 1, 2, 3. Lagi, Bu, apa? Baru. 1, 2, 3. Ya, jangan dulu Pak. Ya, video. Tahan. Oke, kita akan berlanjut guys. Kita sudah di PLTA Cikalong, Pangalengan dan inti PDAM Tirtawening, dan kita akan menuju ke embung yang dibuat oleh BBWS. BBWS Itu kan sumber kehidupan bagi semua masyarakat. sumber kehidupan. Tentunya harus dibagi dengan baik. Ya, Tapi harus adil. Tetap harus dijaga lingkungannya. Dan betul. warga yang ada di hulu ini dijaga. Biar adil. Tapi dengan hadirnya BBWS dan tadi ketika PFDA ke sini, tentu ini menjadi bagian dari solusi. Karena harus ada kompromi. Yes. Ingat, wasawirhum fil amri, fa idza jamta bitawakal Allah. Bermusyawarah kalau ada sesuatu. Oke. Bagus Pak Jaya ya. Memang Siap. hebat. Terima kasih. Kita lanjut guys ke embung yang dibuat oleh BBWS. Oke, gaskeun guys. Embung abi mah embung. Embung abi mah embung. Bisa ya. Ini hujan sudah mengguyur tanah air sehingga ada payung yang dikenakan. Hujannya sangat lebat sekali. Oke. Hujan lebat sekali. Hah? Ini teh embung nanti embung Cikalong. Ini mah inti Tirtawening. Tadi embung Cikalong. BBWS yang Cimaung. Iya. Tetap semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu, air yang ada di kota Bandung dan kota Bandung inilah pegawai yang memberikan manfaat. Berikan semangat kepada mereka dan mudah-mudahan sehat, bisa haji dan umroh. Amin. Terima kasih Pak ya. Salam dari warga konsumen Tirtawening. Oke, Assalamualaikum. Karena di dalam itu tidak boleh selain petugas, kita hanya melihat gambar dari luar saja. Wah, ini kondisi turbin ya Pak ya? Turbin yang berapa ini untuk memasok air listrik di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Saya masih di PLN di Cikalong, Pangalengan. Nah, Pak, kebetulan kita sedang di Cikalong dan tadi kelihatan bagaimana kualitas air. Nah, bagaimana ke depan mahasiswa kita, pelajar-pelajar kita untuk sedikit edukasi tentang alam ke depan, bagaimana Pak solusi ke depannya? Ya, ini kaitan dengan edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan, ya betul. Ya, Pak. Edukasi lingkungan dalam artian ke depan kebutuhan air itu sesuatu yang bisa jadi nanti diperebutkan. Betul. Betul sekali, Pak. Ya, jadi artinya mahasiswa harus memahami problem kehidupan bangsa ini, Betul. problem generik. Betul, Jadi betul. itu harus dipahamkan sehingga dari pemahaman itu Ya. timbul kesadaran bagaimana kita bersama-sama mencarikan solusi secara kolaboratif dan inovatif. Sip. Itu barangkali yang kata kuncinya harus semua pihak Semua pihak karena Semua pihak. kolaboratif dan melakukan hal-hal inovatif untuk
bagaimana air itu bisa memenuhi kebutuhan dan continue ya. manusia dan sustainnya. Ya, kita kan generasi yang nanti akan berubah. Iya. Estafet kepemimpinan itu adalah mahasiswa yang Mahasiswa, nanti betul. kedepannya akan menjadi seorang pemimpin. Barangkali solusinya begitu Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Komandan. Assalamualaikum. Dan ini barusan dari akademisi dari Unpas dan sudah memberikan solusi bagaimana air ke depan untuk sebuah peradaban bangsa. Oke, kita lanjutkan guys.